Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kesetiaan Tuhan. Kita boleh melewati kemarin. Ada banyak hal yang terjadi kemarin. Ada banyak mungkin sukacitanya, atau banyak kesalahannya, atau banyak mungkin biasa saja jalannya. Tapi kita percaya itu semua karena Tuhan menyertai kita. Dan ada banyak hal yang mungkin kita tidak sadari sepenuhnya. Mari bersama-sama kita hari ini melangkah dalam anugerah Tuhan dan dalam kesetiaan Tuhan, dan kita menyadari bahwa Tuhan yang senantiasa setia. PKJ 138, setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat lelah. Kasih-Mu aku tidak berubah, kala pelindungan tadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jalan. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu yang tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah orang-orang yang dimampukan Tuhan untuk bisa melangkah dalam kebaikan karena setia Tuhan, dan setiap hari rasanya Tuhan semakin romantis memelihara kami dengan cinta kasih yang tak terbatas. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 40 ayat 1 sampai 9, atau kalau handphone ayat 1 sampai 8. Kita fisik Mazmur 40 ayat 1 sampai 9, handphone 1 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia mencunguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau sangat membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Bapak Saudara, Bapak Ibu pernah sombong gak dengan apa yang Bapak Ibu punya dan Bapak Ibu raih? Saya juga salah satu dosa yang terus saya proses Bapak Ibu adalah kesombongan.
Kita kadang-kadang tuh suka kacang lupa kulit gitu ya, karena kita merasa semua pencapaian kita tuh effort kita, usaha kita, walaupun ada bantuan orang lain gitu. Apalagi sama Tuhan, kadang-kadang kita juga merasa bahwa keselamatan yang kita punya, berkat-berkat yang kita alami, kita membanggakan itu hasil kebaikan kita. Sehingga banyak kali orang yang dapat banyak anugerah itu berbuat baik itu sebenarnya bukan upaya syukur, tetapi untuk membuktikan bahwa saya bisa mendapat dan layak mendapat apa yang saya punya sekarang. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh iblis untuk membuat kita jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemazmur pernah mengalami pertolongan Tuhan dari lumpur masalah yang hampir menenggelamkan dan membinasakannya. Dia bisa menaikkan syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan terima. Ia memberitakan dan bertekad menyampaikan perbuatan ajaib Tuhan. Dan ia menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak menuntut ritual-ritual rohani, tetapi dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini yang seharusnya kita sadari gitu ya, yang kadang-kadang kita lupa kalau kita sudah di tengah-tengah kesombongan. Menyadari bahwa melakukan kebaikan itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Jadi bukan lagi pilihan, oh karena saya ada berkat, karena saya ada waktu lebih, karena saya bisa. Bukan, kewajiban, semacam bisa dibilang tuntutan dari Tuhan. Berbuat baik harus dilakukan. Sehingga Bapak Saudara, di saat yang sama Mazmur juga menyadari bahwa dia juga yang berdosa. Dia bisa melakukan itu semua, dan kadang-kadang setelah berbuat baik itu terselip tuh. Iblis pakai segala macam pencapaian dan kebaikan yang kita lakukan untuk mengambil kemuliaan Tuhan, untuk mengambil yang seharusnya itu jadi pujian bagi Tuhan, tapi jadi pujian bagi diri. Sehingga si pemazmur sadar bahwa dia nggak boleh sombong, melainkan dia harus tetap rendah hati, karena kesombongan itu membuat kita lupa diri bahwa pertolongan Tuhan itu adalah semuanya Tuhan yang beri. Sehingga Bapak Saudara, kalau kita sampai lupa anugerah yang Tuhan beri dan juga lupa atas berkat-berkat, termasuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan sama orang, maka kita berbahayanya adalah kita jadi nggak bergantung sama Tuhan. Iman itu jadi berkurang kalau kita mengalami kesombongan. Sehingga Bapak Saudara, hidup anak Tuhan itu harus selalu bersandar dari anugerah demi anugerah, dan jangan biarkan iblis itu menipu kita dengan memberikan sebuah keyakinan bahwa saya mampu untuk hidup seperti ini, saya kuat. Tidak, kita nggak pernah kuat. Sekuat-kuatnya kita nggak kuat. Kita cuma bisa bertahan karena Tuhan yang kasih kesempatan. Justru kata Rasul Paulus, dalam kelemahan nama Tuhan dimuliakan. Jadi jangan takut jadi lemah, jangan takut jadi hancur, karena justru Tuhan berkarya di sana. Tuhan mampukan kita di hari ini untuk menjadi pribadi yang mungkin rapuh, tapi mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang kerapuhan, tentang kelemahan, dan tentang kesombongan yang sering kami lakukan. Mampukan kami untuk mengurangi kesombongan itu dan menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang rentan dan selalu membutuhkan Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.